Pada dasarnya, masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi warisan peradaban budaya kuno. Budaya itu sendiri menyangkut tingkah laku, karakter dan sikap dalam kehidupannya. Oleh karena itu, di mata dunia, orang Indonesia dikenal memiliki sifat yang ramah, sopan dan beradab. Keramahannya bahkan tidak dijumpai di negara-negara lain. Hal itu diakui oleh pengunjung asing yang datang dan berinteraksi dengan masyarakat. Hal itu dikarenakan masyarakat Indonesia memiliki tatanan hidup secara adat sesuai lingkungan daerahnya masing-masing yang mana memiliki nilai dan karakter yang sama secara umum, yaitu budi pekerti yang luhur sebagai watak khas bangsa Indonesia sendiri. Tatanan hidup tersebut dianut dengan baik oleh masyarakatnya dan mencetak tingkah laku yang memiliki adab kesopanan yang selaras dengan alam dalam kearifan lokal. Akan tetapi jangan heran jika orang tidak mudah menemukan catatan tatanan tersebut karena sebagian besar hukum dan tatanan adat merupakan undang-undang yang tidak tertulis dalam data statistik yang resmi, akan tetapi hal itu ada dan melekat jelas dalam setiap pribadi masing-masing yang dianut dengan baik oleh kelompoknya. Sebagai contoh, saya ambil budaya atau tradisi Jawa yang masih kental hingga saat ini. Orang zaman dahulu banyak memberikan pitutur, nasihat, bahkan larangan yang harus ditaati oleh anak cucunya. Bicara soal larangan, sangat menarik untuk kita bahas karena merupakan butiran dari tatanan itu sendiri yang berbentuk pamali. Jika Anda orang Jawa sejati, apalagi sebagai orang Jawa tulen, pasti pernah mendengar hal ini dituturkan, mungkin oleh kakek nenek, bapak biung, bahkan mungkin senior Anda sendiri. Karena menurut mereka, jika kita mengabaikan aturan tersebut akan dianggap orang Jawa yang tidak enjawani. Akibatnya bisa kualat atau terkena dampaknya yang berakibat sesuatu yang tidak baik. Konon banyak anak muda di zaman milenial yang melupakan hal ini. Beruntung masih banyak orang tua yang tidak menyerah di tengah gempuran informasi global, masih menyelangkan waktu untuk mengingatkan, memberikan pituturnya, dengan moto untuk tetap teguh cekelan waton, yaitu tetap teguh berpegang pada nilai-nilai di mana kita lahir dan berkembang agar dapat meneruskan perjuangan seperti kakek neneknya dulu. Dalam budaya Jawa, orang Jawa dan keturunannya diharapkan tahu dan mengamalkan tatanan hidup ini guna membentuk manusia Jawa yang hakiki. Meski mereka hidup tersebar hingga luar Jawa, bahkan tidak sedikit yang hidup di mancanegara, ada banyak sekali tatanan hidup Jawa yang masih dianut oleh Jawais. Di antaranya adalah larangan untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu karena tidak baik akibatnya jika dilanggar. Meski sepintas terdengar lucu dan konyol, namun mengandung metafora yang pada ujungnya masuk di akal. Walau pada kenyataannya, cenderung sebuah cara untuk mengakali. Adapun larangan-larangan tersebut adalah sebagai berikut. Menyapu lantai tidak bersih. Saat seorang anak menyapu lantai di rumah, didapati lantai yang disapunya ternyata belum bersih. Masih banyak sampah berserakan tersisa. Maka orang tua akan bilang, "Hai nak, kalau menyapu harus bersih. Kalau tidak, kelak kau akan dapat suami orang yang brewokan." Ucapan tersebut terlempar karena masyarakat Jawa dahulu meyakini, jika menyapu tidak bersih maka pasangan atau jodohnya akan tumbuh brewok. Faktanya, jika kita menyapu tidak bersih, lingkungan menjadi terganggu, udara cemar, kurang sedap dipandang mata dan lain-lain. Tujuan lain dari larangan ini, dalam rangka mendidik kebiasaan baik bagi anak untuk senantiasa menjalankan tugasnya dengan benar, yaitu menyapu dengan bersih. 2. Makan dan minum sambil berdiri. Bagi orang Jawa, makan dan minum sambil berdiri adalah perbuatan yang tidak baik. Di samping tidak baik untuk pencernaan, perbuatan ini dianggap tidak sopan. Namun demikian, saat orang Jawa melihat seseorang makan dan minum sambil berdiri, mereka hanya bilang, "Jangan makan dan minum sambil berdiri. Nanti kamu akan menjadi kuda." Orang yang ditegur mungkin akan mengubah kelakuannya karena takut menjadi kuda. Faktanya, kuda tidak hanya makan dan minum saja sambil berdiri, bahkan berak dan kencing pun sambil berdiri. 3. Keluar rumah
waktu maghrib. Di Jawa, waktu maghrib adalah sendekala atau senjakala. Jika seorang anak keluar rumah tepat waktu sendekala, dapat dipastikan orang tua akan menegur. Jangan keluar lagi sendekala, nanti digondol wewe gombel lo. Wewe gombel adalah jenis hantu yang dipercaya suka menculik anak-anak yang keluyuran di luar rumah di kala senja. Di zaman sekarang, seringkali seruan itu tidak diindahkan. Alhasil, banyak anak hilang, terutama anak gadis yang berparas cantik namun bandel. Faktanya, waktu petang merupakan transisi siang menuju malam. Perubahan cahaya, angin senja, perpindahan entitas siang dan malam sangatlah tidak baik untuk kesehatan. Senjakala juga dipercaya sebagai sumber datangnya penyakit yang dapat menjangkit siapa saja yang berada di luar sana. Oleh karena itu, waktu maghrib sebaiknya tinggal di rumah saja. 4. Makan sambil tiduran. Faktor utama orang makan sambil tiduran adalah orang yang malas gerak. Orang-orang zaman dahulu sering mengatakan, barang siapa yang suka makan sambil tiduran maka orang tersebut bakal berubah menjadi ular. Faktanya makan sambil tiduran dapat membuat seseorang tersedak dan dapat mengganggu pencernaan. Hal itu karena makanan atau minuman yang dikonsumsi belum benar-benar masuk ke dalam pencernaan dan membutuhkan waktu sekitar 20 menit. Sebaiknya makan dengan posisi duduk yang benar. Dilarang memotong kuku malam hari. Dari tradisi nenek moyang kita, memotong kuku di malam hari sangat tidak direkomendasikan. Memotong kuku di malam hari dipercaya dapat berakibat terhambatnya rezeki yang sedianya datang kepada kita. Ada hari baik digunakan untuk memotong kuku yang memiliki dampak memperlancar rezeki. Hari baik tersebut adalah Jumat pagi. Faktanya, pada zaman dulu jenis lampu sebagai pencahayaan masih buruk. Alat yang digunakan untuk memotong juga tidak memadai seperti tang, pisau, arit, gunting kertas dan lain-lain. Alat-alat semacam itu digunakan dengan pencahayaan yang buruk sangat berpotensi melukai jari tangan sehingga sangat membahayakan. 6. Bersiul di malam hari. Siulan biasanya digunakan untuk memancing suara burung berkicau. Namun pada zaman dahulu bersiul di malam hari memiliki makna yang lain. Masyarakat Jawa dahulu meyakini bersiul di malam hari dapat mengundang setan. Fakta tentang ini mungkin belum seutuhnya dipercaya di zaman sekarang. Pantangan ini berkaitan dengan asas sopan santun. Di samping tidak enak didengar, bersiul di malam hari dapat mengganggu orang lain yang sedang istirahat. 7. Menabrak kucing. Menabrak kucing sering dianggap sebagai simbol malapetaka. Agar terhindar dari malapetaka tersebut, penabrak perlu meminta maaf kepada roh hewan tersebut. Sebagai contoh, ketika menabrak kucing dan kucing tersebut mati di tempat, maka si penabrak harus melepas baju yang dipakai saat itu untuk menjadi kain kafan si kucing dan menguburnya sama seperti manusia. Hal itu sekaligus sebagai simbolik bahwa kesialan yang mungkin terjadi sebagai akibat dari kecelakaan tersebut sudah hilang. Pada dasarnya menabrak hewan apapun sebagai manusia yang berakal kita harus bertanggung jawab sepenuhnya. 8. Suami membunuh hewan saat istri hamil. Banyak orang Jawa percaya membunuh hewan ketika sang istri hamil adalah sebuah pantangan besar. Dampaknya, ketika sang anak lahir akan menyerupai hewan yang dibunuh tersebut. Contohnya, baik disengaja maupun tidak. Seorang suami membunuh seekor kodok sementara istri di rumah dalam keadaan hamil. Setelah sang anak lahir beberapa bagian tubuh atau seluruhnya terdapat kemiripan dengan kodok. Ketika sang suami membunuh hewan berbulu lebat, maka sang anak pun akan memiliki bulu lebat. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam perbuatan ketika istri sedang hamil. Meskipun sebuah kejadian mungkin hanyalah sebuah kebetulan, akan tetapi pada faktanya hal itu sering terjadi. Berbuat baik pada sesama makhluk adalah kewajiban bagi manusia yang berakal budi.
Terima kasih teman-teman telah menonton. Jika berkenan, silakan like, subscribe dan klik lonceng.